Ini kan caranunya sudah terambil gambar. Siapa yang akan menjadi sisane perang Baratoyudo Joyobinangun? Siapa pula yang akan menjadi lebuh dalam perang Baratoyudo Joyobinangun? Ini perlu diperhatikan nih. Manusia tidak mungkin akan mampu melawan setan manakala tidak didukung oleh kehidupan lain. Mulia Mbah, Salam mulia. di era modern ini atau bahkan sekarang sudah disebut era digital nih. Revolusi industri 4.0 kalau kata Pak Jokowi itu. Yang mana semuanya sekarang serba digital, serba virtual. Modern, canggih, digital. Lalu kita masih membahas kawruh Jawa. Nah, itu kan sulitnya di situ kalau secara awam gitu. Di kawruh Jawa itu kita paling umum kita sering mengenal istilah sesaji. Nah, apakah sesaji di era yang seperti sekarang ini masih relevan, Mbah? Lalu jika dikaitkan dengan dongengan beberapa sesepuh, beberapa tokoh yang mengatakan bahwa secara awam lah, secara umumnya kan orang katanya alam sudah tua atau mendekati akhir zaman atau banyak bencana, banyak terjadi hal-hal yang tidak seperti biasanya atau belum pernah terjadi sebelumnya begitu. Apakah nanti sesaji itu masih bisa digunakan atau secara hakikat itu bagaimana, Mbak, menurut panjenengan, Mbak? Om wilahing jati nuruni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Pertanyaan ini arahnya kan sejauh mana kompetensi atau pentingnya saji dalam zaman yang seperti ini. Kepentingannya sesaji sejauh mana, apakah masih relevan dalam kondisi seperti ini. Kalau menengok sejarah dari sejarah ya, babat jaran babade manungso, babatnya ceritanya manusia dari Adam sampai sekarang begitu loh. Topik inti besar kehidupan itu sebelum mendapat kesialan itu ngetut alam pikir gitu loh. Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak ada dan lalu andai kata ada itu pun harus tunduk atau menuruti kehendaknya, bukan manusia yang mengikuti kehendak Tuhan. Pada umumnya seperti itu. Lalu setelah terjadi sesuatu hal atau gadugan atau cobaan lah cara umumnya. Nah, umpamanya sakit nih, setahun sehat, sehari sakit itu saja itu sudah ya namanya sakit kan. Lah itu barulah manusia tersadar. Inti dari cerita manusia sesungguhnya ujung-ujungnya yang digolet itu kalau sekarang duit malah udah ujung-ujungnya duit gitu loh. Nah, namun sesungguhnya topik perjalanan hidup manusia di dunia ini sing digolet niku selamat fi dunya lan akhirat cara Pak Kiai. Selamat nang dunya tumekane akhir bali marang asale gitu loh, kalau Jawa kan seperti itu. Nah, terus sejauh mana kepentingan sesaji? Namanya juga sesaji. Kita sajikan gitu sajalah, cara kata anunya kan saji. Sajen atau sesaji atau kita sajikan untuk beliau. Beliau dalam arti hidup manusia itu kan bagi yang yakin adanya arwah ya. Bagi yang yakin adanya kehidupan yang menyebabkan kehidupan itu hidup, artinya mata rantai kehidupan. Yang saya maksud mata rantai kehidupan, angin memberi hidup, dan angin pun itu pasti hidup. Lalu dalam hidup itu mesti perlu penghidupan. Penghidupan yang termaksud, ya diantaranya unsur segar, unsur yang membuat segar, yaitu makanan. Ceplak modare, cara anunya itu, barang sing urip mesti perlu mangan. Perlu mangan itu, ya taruhlah,
Kalau kita pingin makan ikan ibaratnya, kan ingin kenikmatan yang dinikmati oleh makhluk lain juga begitu loh. Bisa dimengerti inilah. Artinya mangane barang yang halus seperti angin, seperti bumi yang nampaknya itu tidak perlu makan menurut manusia, saya yakin itu ada unsur perlu mangan. Wong hidup kan perlu makan gitu loh. Lah makannya bangsane bumi, terus angin, terus api dan sebagainya, itu tentu berbeda dengan cara makan kita. Itu. Yang jelas manusia topik hidupnya itu adalah selamat. Untuk bisa menyelamatkan dirinya, berbagai jalan tentunya ditempuh, Mas. Ada yang menyeberang lautan demi mendapat petunjuk untuk apa keselamatan gitu loh. Ada lagi yang cara kasar bertapa berata tidak kemana-mana demi keselamatan itu loh. Orang butuh selamat itu kalau masih sehat, ya karena sehat nggak butuh selamat. Sehat itu kan selamat. Tapi ketika kena benturan itu saya yakin dia akan merintih, akan membutuhkan petunjuk dan keselamatan. Lalu kepentingannya sesajen itu adalah sangat diperlukan. Kembali lagi, kepentingannya sesaji itu adalah sangat diperlukan, bahkan dipentingkan. Antara perlu dan penting ini berbeda. Namun saya mengatakan bagi yang percaya itu adalah sesaji sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Agar simetris tidak ada gadugan dari, tidak ada musuh yang nyata. Yang perlu diketahui bahwasanya ya manusia tidak mungkin akan kuat melawan hawa nafsunya, melawan setan. Sekali lagi ya, cara kacamata umum saja, manusia tidak mungkin akan kuat melawan setan tanpa adanya dukungan makhluk-makhluk lain yang mendukung kemuliaannya manusia. Contoh yang lebih mudah, umpamanya pemahaman saya loh ya. Artinya, sekuat apapun iman kita tanpa didukung oleh para leluhur, para kehidupan lain, adanya angin, adanya api, adanya bumi ya, unsur lain, kita tidak mungkin akan bisa melakukan peribadatan yang jejak. Kita tidak mungkin akan kuat melawan setan, begitu loh. Yang saya maksud yang jelas, manusia jangan pernah mengharap tanpa ada kekuatan lain, didukung dengan kekuatan lain, maksud saya, akan mampu memusuhi godaan setan. Menurut kata sebelah itu ada yang godaan setan yang terkutuk. Lah, kita akan mampu menghadapi ujian atau cobaan dari setan manakala kita didukung oleh makhluk-makhluk hidup lain. Lah, termasuk juga roh para leluhur. Kan ada nih sebuah kisah. Ketika Isra Mi'raj itu ketemunya dengan Nabi Idris kalau nggak keliru dan sebagainya. Artinya para nabi didukung oleh para nabi sebelumnya. Apabila tidak, niscaya tidak kuat. Kayak kalau dijawab Panembahan Senopati begitu. Ini juga didukung yang menurut ceritanya oleh gaibnya Kanjeng Ibu Ratu Kidul untuk melawan setan begitu loh. Untuk melawan jin setan pri-prayangan. Sehingga dia bisa menundukkan setan itu dan menanglah dalam urusan itu. Namun yang lebih pokok adalah sesaji itu harus sampai kepada hakikatnya sesaji. Ini yang penting. Hakikat sesaji menurut Jawa ya, menurut Jawa yang saya tahu, bukan saya mengatakan yang panjenengan semua tahu, itu terlepas dari kaya miskin, terlepas dari permohonan maksudnya, terlepas dari permintaan maksudnya. Adanya pasrah pandum sumpende marang takdir, lalu sung panghormatan. Panghormatannya apa itu? Menghormati kepada makhluk lain agar bisa beraya nurip, tidak ada istilah mengganggu atau diganggu. Yang ngajeni, tidak saling mengganggu maksud saya. Tidak saling mengganggu. Angin tidak terjadi angin puting beliung, lalu api juga tidak terjadi kebakaran di mana-mana. Lalu gunung-gunung juga tidak meletus. Ini adalah sung panghormatan. Ing pangajab, arahnya itu adalah selamat di dunia wal akhirat. Artinya selamat hidup di dunia, selamat nanti hari akhirnya begitu loh. Jadi kalau sesaji itu inti daripada saji harus pada tahap intinya sesaji
tidak meminta pula, tidak menolak pula, tapi ngajak brayan urip. Kemarin saya katakan bahwasanya intinya sesaji di situ asung penghormatan, lalu berupa sejenis pengorbanan, ya, agar tidak terjadi korban yang lebih besar, itu loh. Intinya seperti itu. Jadi sesaji ini memang diperlukan, bahkan dipentingkan agar terjadi sinergitas antara kehidupan manusia ini dengan kehidupan angin, dengan kehidupan bumi, dengan kehidupan alam raya ini, binatang, tumbuhan, sehingga terjadi simetris atau sinergi, tidak saling mengganggu, dan lalu selamat hidup di dunia, dan lalu selamat pula di hari akhirnya. Dan dalam Jawa yang saya tahu, sesaji itu terlepas dari urusan kaya miskin, pinter bodoh, atau terlepas dari urusan permohonan, keinginan loh, atau muja. Ini tanya Mbak, lalu panjenengan pernah menyampaikan di channel Kaum Hati itu nggih, ibarat kalau kita menghadapi masa mendatang ini ada kemungkinan bencana dan lain-lain, menurut panjenengan pernah mengatakan yang intinya sudah tidak bisa di rock out dengan apa saja, itu berarti bagaimana itu? Keputusan itu adalah keputusan menurut skala besar, tidak bisa diroklat. Namun yang saya katakan di sini adalah sesaji yang diterima hakikatnya saji loh Mas. Jika ada yang melakukan dengan setulus-tulusnya, hakikat ini kan peribadatan yang bisa diterima itu adalah nilai tulus. Dasarnya itu adalah niat dan tulus. Jika tidak ada niat dan tulus, niscaya ya akan dirokat seperti apapun sudah tidak bisa. Namun ketulusan, jika yang mendasari adalah ketulusan, niscaya akan sampai pula Mas. Artinya ini kan caranya sudah terambil gambar. Siapa yang akan menjadi sisane perang Barata-Yudha Jaya Binangun caranya. Siapa pula yang akan menjadi lebuh dalam perang Barata-Yudha Jaya Binangun. Jadi intinya kalau perang Barata-Yudha Jaya Binangun ini yang akan menjadi lebuh dan akan menjadi sisanya itu telah terplot Mas. Ketika manusia yang telah terpilih dinilai akan menjadi sisanya perang Barata-Yudha, tidak ada jeleknya, tidak ada artinya dengan nilai ketulusan, keyakinannya itu tulus. Sebagai orang Jawa sung panghormatan, umpamanya hari kelahiran bikin bubur abang putih, begitulah setidaknya seperti itu. Itu niscaya asal dasarnya itu tulus, sung panghormatan itu masih ada guna dan kepentingannya, begitu loh, masih ada kepentingannya. Namun ketika yang caranunya orang yang telah mencela hal-hal tersebut dikatakan yang kurang pas, ya, ada yang mengatakan ini itu dan sebagainya, niscaya percuma saja karena dasarnya adalah tulus. Nah, mungkin karena terbenturnya dengan sesuatu hal yang di luar kendalinya atau dia tidak bisa mengendalikan, dan lalu dia melakukannya tanpa ada ketulusan, ya, tanpa ada caranunya, tobatnya itu tobat sambel, ya. Di sini pun kan ada aturan tobat gitu loh. Tidak aturan tobat artinya kalau orang sembrono, ya, itu ya mesti ada pengakuan, minta pangapura Pak ya. Lebur tapakasmo, minta ngapura itu apa? Minta maaf kepada alam raya, begitu aja lah. Dengan lelaku tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, persyaratan tertentu. Syaratnya itu, syaratnya itu maksudnya adalah nilai ketulusan dan betul-betul akan memperbaiki, atau cara istilah itu ya nasukah gitu loh, tidak tobat sambel gitu loh. Lah ketika telah menyepelekan, wah reduk menyan itu setan baratnya loh, dan sebagainya tanpa didasari dengan kesadaran tingkat tinggi untuk wong Jawa kudu eling marang Jawane, kudu bali marang Jawane, niscaya percuma saja. Namun ketika dasar-dasarnya sudah kuat dan yakin adanya bahwasanya peta kehidupan manusia tidak mungkin akan berani, tidak mungkin akan mampu melawan setan. Ini perlu diperhatikan nih. Manusia tidak mungkin akan mampu melawan setan manakala tidak didukung oleh kehidupan lain. Di antaranya kehidupannya angin, bumi, dan sebagainya, dan arwah para luhur yang mangreh kautamaning urip, niscaya tidak mungkin akan kuat Mas. Niscaya tidak mungkin akan kuat, ya. Contoh banyak lah, kita nggak bisa mengatakan boten saged kula miji-miji, seperti kurang apa Rio Penangsang, ya. Ketika itu memegang pusaka menurut ceritanya adalah Kiai Setan Kober. Lah
Panembahan Senopati tidak membuat setan itu tidak kober. Kober itu kan apa? Sempat ya. Setan kober, dan Panembahan Senopati membuat setan itu tidak kober dengan tombak Kiai Pleret. Yang menang adalah Kiai tombak Kiai Pleret itu, yang menang tombak Kiai Pleret gitu loh. Artinya membuat setan tidak kober. Aryo Penangsang membuat setan kober menggodanya, maksudnya loh. Sehingga kenyataannya ini sejarah nggak bisa dipungkiri ya. Aryo Penangsang kalah oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ini contoh lah, artinya kan kedua-duanya ini kiblat tanah Jawa saja nih. Kedua-duanya perlu dukungan dari hal yang tidak kelihatan begitu loh. Ini sekarang saja kan ibaratnya keris atau Kiai setan kober, tombak Kiai Pleret dan sebagainya dialih pandangkan seolah-olah tidak ada gunanya dan kalah oleh alutsista. Ada saatnya nanti meriam, bedil dan sebagainya tidak bisa digunakan. Ada saatnya. Ini intinya kalau sesaji itu ya, nanti kita mambra-mambra kalau cerita ke sana. Intinya sesaji itu diperlukan bagi orang yang meyakini dengan tulus ya, untuk bisa mendapat dukungan dan mampu melawan barang yang tidak kelihatan atau mampu menundukkan setan. Kalau terkalahkan nggak bisa ya, tapi menundukkan setan, dan lalu kita akan selamat di dunia dan selamat di hari akhirnya, atau bisa bali marang asale. Terima kasih.